Oke, jadi kita hari ini itu akan masuk ke exercise 8, yaitu vendor master data untuk unit 3 accounts payable. Jadi, di exercise 8 ini kita akan melihat master data vendor yang dimiliki sama company code 1000, dan kita akan belajar gimana sih cara membuat master data untuk vendor yang baru. Oke, kita langsung aja lihat ke solusinya. Jadi, untuk task pertama itu adalah create a vendor list. Nah, di sini kita akan melihat dulu nih, list vendor yang dimiliki sama company code 1000. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian boleh lihat di modul atau ikutin di video aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke SAP-nya. Pertama accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, information system, report for account payable accounting, master data, lalu double klik di vendor list. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam halaman vendor list. Dan kita akan isi langsung aja untuk company code-nya itu adalah 1000. Kita lihat di modul, kita hanya isi company code-nya 1000. Nah, untuk kolom yang lain itu nggak perlu diisi, langsung kita klik execute aja yang di pojok kiri. Nah, ini kemungkinan loadingnya itu akan lama karena list vendor yang dimiliki sama company code itu ada banyak, bisa ratusan, bahkan mungkin itu ada ribuan. Nah, sekarang sudah muncul, ini adalah semua list vendor yang dimiliki company code 1000 ya. Kayak misalkan di sini, ini ada vendor 2, yang account grupnya itu adalah Live. Terus di sini juga ada vendor 8, yang account grupnya itu adalah 0001. Terus di sini juga ada vendor yang dari Meksiko, ada juga dari United States, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita udah melihat nih list vendor yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, ini kan semua adalah seluruh list vendor yang ada di company code 1000 ya. Sekarang kita mau lihat untuk list vendor yang ada di company code 1000, tapi dengan account group tertentu. Jadi, di nomor 2 ini kita mau melihat list vendor tapi dengan spesifik account group. Nah, caranya itu kita bisa back lagi ke SAP, lalu kita back yang warna hijau ini. Habis itu, kita klik yang icon warna-warni ini atau dynamic selection ini. Nah, di bagian dynamic selection ini, kan belum ada nih pilihan untuk account group. Sementara, kita mau lihat list vendor dengan account group tertentu. Nah, maka kita harus tambahin dulu nih untuk account group ke dalam kolom dynamic selection ini. Nah, caranya itu, kita buka folder yang vendor master ini. Nah, ini kan udah kebuka ya, kalau misalkan kalian belum kebuka, kalian bisa buka aja. Terus, abis itu kita klik satu kali ke account grupnya sampai warnanya itu menjadi kuning. Nah, abis itu, nanti kita mau pindahin nih account grupnya ini ke dalam dynamic selection ini. Caranya itu adalah, setelah kita klik dan berubah warna seperti ini, kita klik tanda panah di sini atau copy select. Oke, kita klik. Nah, account grupnya udah muncul. Kita sekarang mau lihat nih, berdasarkan account grupnya. Jadi, kita isi berdasarkan yang ada di modul. Account grupnya itu adalah, jadi account group yang akan kita lihat itu adalah KRED. Kita tulis di sini di account group KRED. Nah, kalau misalkan kita mau mencari list vendor ini bukan berdasarkan account group, tapi misalkan berdasarkan country, itu juga bisa ya. Nanti kalian tinggal isi di bagian country-nya ini. Misalkan kita mau cari vendor cuman untuk yang ada di Indonesia aja atau untuk di Jerman aja. Maka kita nanti isinya di bagian country ini. Nah, tapi kan kalau di modul kita diminta hanya untuk berdasarkan account group nih. Nah, kalau misalkan kita udah isi
KRED-nya ini, kita boleh langsung execute ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya sama kayak tadi, tapi untuk listnya ini memang tidak sebanyak yang seluruh list vendor yang ada di company 1000 itu. Nah, udah nih sekarang untuk task pertama udah kayak gitu aja. Sekarang untuk lanjut ke task 2, kita boleh slash n ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke task 2, yaitu create a vendor master record. Nah, di sini kita mau membuat master record untuk vendor yang baru. Jadi ceritanya itu di sini kita punya vendor yang baru dan kita mau membuat master datanya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di modul. Yang pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, master record, dan yang terakhir double klik di create. Nanti kita akan masuk ke halaman Create Initial Screen. Nah, di sini kita mau memasukkan nama vendor yang akan kita buat master datanya. Nah, untuk apa-apa aja yang perlu diisi, itu kita bisa lihat dari modulnya ya, teman-teman. Nah, untuk vendornya sendiri, di modul itu adalah LAND, LRD, kode kelas nomor urut. Nah, kalian juga bisa lihat di Excel yang sudah ada ya di Teams. Itu di bagian vendor sini. Nah, bagian sini kalian bisa pilih sesuai dengan nomor urut kalian ya, teman-teman. Jadi untuk vendornya itu LAND, LRD, kode kelas, nomor urut. Kode kelas kita adalah P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Nah, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah kode kelas dan jangan sampai salah nomor urut kalian. Oke, kalau udah kita masukin company code-nya juga 1000, habis itu account grupnya kita isi VEND. Habis itu untuk preference-nya ini kita juga isi. Nah, untuk vendornya ini kita kasih agensi 00 dan company code-nya 1000. Nah, jadi untuk vendornya ini, agensinya kita nggak perlu sesuai nomor urut ya. Jadi kita ikutin aja yang ada di modul, yaitu agensi 00 dan company code-nya adalah 1000. Nah, maksudnya reference ini adalah kan kita mau buat vendor baru ya. Nanti data vendor baru yang mau kita buat itu bakal ngikutin data untuk vendor agensi 00 ini. Jadi nanti secara default, datanya itu mengikuti vendor yang udah ada, yaitu vendor agensi 00 ini. Tapi, nanti kalau misalkan emang datanya mau kita ubah tuh bisa aja, tapi seenggaknya kita nggak usah input satu-satu untuk datanya, karena udah terdefault nanti terisi sesuai dengan milik si agensi 00 gitu. Oke, kalau misalkan udah keisi semua nih, kita enter satu kali ya teman-teman. Dan nanti kita akan masuk ke halaman pertama. Jadi kalau kalian lihat di modul, akan ada banyak screen. Mulai dari screen pertama sampai screen ke-6. Oke, sekarang kita masuk ke screen yang pertama, yaitu Create Vendor Address. Nah, di sini kita mau ngisi informasi vendor dari LAND, LRD, kode kelas nomor urut. Nah, kita mau isi field-nya. Untuk di section name-nya ini kan ada title ya, kita bisa lihat di sini title-nya tuh ada banyak. Nah, kalian bisa pilih apa aja. Nah, contoh di sini aku mau pilih company. Nah, untuk namanya juga bebas ya, kalian mau ngasih nama apa aja, mau pakai nama kalian, nama TSM, itu boleh. Nah, di sini aku mau coba pakai nama TSM, atau kalian boleh juga kalau pakai inisial nama kalian. Terus di sini di bawahnya kita isi Trisakti School of
manajemen, atau kalian mau kasih nama kalian sendiri juga boleh. Lalu untuk short term-nya, kita isi AC010. Kita isi sesuai sama yang ada di modul. Terus kita isi juga yang lainnya. Untuk street address-nya, untuk street sama house number-nya ini, kalian bebas mau ngasih apa aja, yang penting jangan kosong. Nah, kalau misalkan ada yang kosong, nanti pas kalian di exercise berikutnya itu nggak akan ke-save. Nanti kalian harus balik ke exercise ini, dan jadi buang-buang waktu. Jadi untuk segala macam yang kosong-kosong itu diisi ya. Nah, di sini, kita isi dulu untuk street house number-nya. Misalkan di sini aku mau kasih Jalan Siliwangi. Nah, untuk nomornya itu aku coba kasih 18. Lalu untuk postal code-nya juga itu bisa kalian isi bebas ya. Yang penting 5 angka. Aku coba kasih 1. Oke. Nah, untuk city-nya juga bebas ya. Kalian mau kasih apa? Setelah itu, country-nya juga sebenarnya bebas. Cuman di sini kan default-nya itu udah Jerman. Jadi kita tulis Jerman aja nggak apa-apa. Setelah itu, region-nya ini kan masih kosong. Nah, di sini kita wajib milih ya. Pilihnya tuh kalian klik kotak warna putih yang kecil ini. Nah, di sini kalian wajib milih ya, tapi kalian bebas mau milih apa aja. Nah, misalkan aku maunya pilih Berlin. Nanti kalian bisa double klik aja. Nah, Berlin itu region-nya itu 11 ya. Oke. Nah, untuk PO Box address-nya ini dikosongin aja, nggak apa-apa. Nah, untuk bagian communication, language-nya ini kalian boleh pilih Jerman atau kalian ganti ke Indonesia. Nah, di sini aku pilih untuk ganti jadi Indonesia. Nah, habis itu kita make sure bagian yang communication yang language-nya udah terisi, lalu street address-nya udah terisi semua, short term-nya udah, lalu names-nya juga udah, itu berarti udah bener ya. Pokoknya kalian wajib mengisi bagian yang language-nya, terus dari country ini ke atas. Itu wajib untuk diisi, jangan sampai kosong. Nah, kalau misalkan di make sure udah nggak ada yang kosong, kalian boleh enter 1 kali. Oke, jadi nanti akan masuk halaman kedua, yaitu Create Vendor Control. Nah, di Create Vendor Control ini, kita nggak usah ganti dan nggak usah isi apa-apa. Jadi, tinggal kita enter 1 kali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke halaman ketiga, yaitu Create Vendor Payment Transaction. Di sini juga kita nggak usah ganti. Nah, sekarang kita masuk ke halaman ketiga, yaitu Create Vendor Payment Transaction. Di sini juga kita nggak usah ganti dan isi apa-apa, jadi kita enter 1 kali lagi. Nanti masuk ke halaman yang keempat, yaitu Create Vendor Contact Person. Di sini juga kita nggak perlu ganti apa-apa dan nggak perlu ngisi apa-apa, jadi kita langsung aja ke enter 1 kali. Oke, nanti kita akan masuk ke halaman kelima, yaitu Create Vendor Accounting Information Accounting. Nah, nanti kalau kalian lihat tuh di sini, untuk recon account-nya itu sudah langsung terisi ya, 160000. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu recon account 160000 itu apa, kalian bisa klik di kotak putih kecil ini. Oke, kita lihat di sini, 160000 itu ternyata adalah recon account untuk trades payable domestic. Nah, trades payable domestic itu sama aja kayak accounts payable, karena ini kan vendor, berarti kita berkaitan dengan pembelian kita. Kalau misalkan kita beli barang ke vendor, nanti akan muncul utang atau accounts payable gitu. Oke, setelah itu kita bisa disilang aja. Jadi, ini recon accounts-nya adalah trades payable dan untuk recon account 160000 ini, nggak usah diganti, dibiarin aja. Sekarang kita bisa enter 1 kali lagi.
Nah, nanti masuk ke halaman ke-6 yaitu Create Vendor Payment Transaction Accounting. Nah, di sini kalau kalian lihat, langsung terisi payment term-nya itu adalah ZB01 ya. Nah, ini biarin aja dulu, kalau misalkan kalian lihat tadi kan, udah ada di halaman sebelumnya juga, udah ada otomatis terisi untuk recon account yang tadinya 160000 itu. Nah, untuk halaman ini juga untuk payment term sama payment method-nya itu udah otomatis dari situ. Karena apa? Karena tadi tuh pas di awal kita udah masukin reference-nya. Kalau misalkan kita nggak masukin reference-nya agensi 00 itu, pas kita bikin ini pasti, semuanya itu masih kosong, jadi kita harus mengisi semuanya secara manual. Oleh karena itu, kalau misalkan kita nggak mau ribet-ribet nih ngisi semuanya dari awal, kita bisa masukin reference-nya itu saat kita mau bikin master data vendor yang baru gitu. Jadi kita nggak ada yang kita ubah di sini, kita bisa enter satu kali lagi. Nanti kita akan masuk ke halaman ke-7, yaitu Create Vendor Respondents Accounting. Di sini juga kita nggak perlu ganti apa-apa, kita bisa enter satu kali lagi. Oke, nanti kalau kalian muncul pop-up seperti ini, itu kalian bisa klik yes. Oke, nanti akan muncul notifikasi di sini, kalau misalkan vendor untuk LAND, LRD kode kelas nomor urut ini sudah dibuat di company code 1000, itu artinya master data itu sudah masuk ke company code 1000. Nah, sekarang untuk tax 2 itu udah selesai, kita bisa langsung slash N ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke task 3, yaitu maintains the vendor master record. Nah, tadi kan kita udah membuat master data dari vendor baru yang sesuai dengan kode kelas dan nomor erat kita masing-masing, yaitu LAND, LRD, kode kelas kita P, lalu nomor urut untuk aku itu 60. Nah, sekarang kita mau coba gimana kalau misalkan kita ganti data yang ada di vendor kita itu, misalkan ternyata vendor kita itu ganti alamat atau misalkan ganti payment terms dan lain sebagainya. Jadi, vendor yang tadi kita udah buat itu bisa kita ubah datanya. Nah, langkah-langkahnya itu bisa kalian lihat di modul. Yang pertama accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, master record, lalu double klik di bagian yang change. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman change vendor initial screen. Oke, jadi nanti di kolom vendor sama company code-nya itu udah terisi vendor yang baru kita tadi buat. Company code-nya itu 1000. Tapi misalkan kalau misalkan masih kosong nih, kalian bisa isi dengan vendor yang baru tadi kalian buat, yaitu LAND, LRD, kode kelas, dan nomor urut. Nah, nanti kita centang yang bagian payment transaction, tapi yang di bagian company codes data ya, yang kotak yang di paling bawah, bukan di general data. Nah, setelah itu kita sekarang bisa enter satu kali. Nanti kita akan masuk ke halaman Change Vendor Payment Transaction Accounting. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita mau ubah payment terms-nya. Yang awalnya itu ZB01, yang merupakan default dari vendor agensi 00. Nah, sekarang kita mau ubah ZB01 ini menjadi ZB00. Caranya itu kita tinggal klik icon lembar putih di samping ZB01 ini. Jadi kita bisa double klik di ZB00 yaitu Payment Immediately Due Net. Oke, di sini udah berubah ya dari ZB01 jadi ZB00. Nah, nanti di bagian payment method-nya ini kita make sure kalau kita sudah pilih itu adalah CS. Nah, apa sih CS itu? Kita bisa
klik lembar putih yang di samping CS ini. Oke, jadi C itu adalah international check dan S-nya itu adalah check. Jadi, maksudnya itu adalah kita bisa melakukan pembayaran itu dengan cek maupun dengan international check. Oke, sekarang kita bisa silang aja. Kalau misalkan kita sudah make sure, untuk payment terms-nya itu ZB00 dan untuk payment method-nya itu adalah CS, kita boleh save aja, kita klik icon diskette yang di atas ini. Nah, nanti di sini akan, muncul notif "Change has been made", yang artinya, perubahannya itu sudah kita buat dan sudah tersimpan. Nah, untuk teks 3 ini sudah selesai, kita bisa langsung slice end aja.